Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Siliwangi, ketemu lagi di podcast Siliwangi bersama saya Irfan Faturrahman. Dan kali ini di hadapan saya bersama kita sudah ada salah satu ketua dari organisasi kemahasiswaan yang ada di kampus STI Siliwangi Garut. Tepatnya ketua dari HMJ atau Himpunan Mahasiswa Jurusan Pendidikan Agama Islam, Kang Asep Ridwan Alawi. Kang Asep Ridwan Alawi. Panggilannya apa nih? Panggilannya boleh dengan nama Asep. Kang Biar Asep. lebih akrab karena itu kan memang nama Sunda ya. Sunda banget ya, Kang Asep. Lebih mudah. Sudah dipastikan dikenal. pasti dari Sunda ya. Ya. Tapi dari mana asalnya Kang Asep kalau boleh tahu? Saya asli dari Sumedang. Oke, bukan dari Garut ya. Bukan. Ya. Terus kalau ngampus gimana? Ke kampus saya kebetulan mempunyai kendaraan sendiri, motor ya, sepeda motor. Jadi ya menggunakan sepeda motor tersebut. Pulang pergi. Tapi terkadang karena di daerah Garut saya punya saudara, terkadang saya menginap di. Oke, jadi saudara. Pas berangkat pakai kendaraan, tapi kalau di sini untuk hari pertama kedua bisa nginep dulu di saudara gitu ya. Tapi untuk bisa ke sini kan lumayan itu, jaraknya berapa lama tuh? Lumayan kalau durasi naik motor itu sekitar 50 sampai 1 jam lah. Oke, 50 sampai 1 jam. Ya. Tapi lumayan dekat ya, itu ukuran ke Bandung barangkali. Ya hampir sama dengan ke Bandung karena memang saya di Sumedangnya itu daerah Tanjung Sari. Itu berdekatan atau ya perbatasan antara Sumedang Bandung. Masih nempel-nempel Bandung gitu. Oh, benar. Tapi sebenarnya masih lumayan juga. Kalau saya kan dekat, walaupun lumayan lah tiap hari setengah jam. Tapi ini dari beda kabupaten gitu. Ya, beda kabupaten. Sebuah effort yang luar biasa untuk bisa menempuh thalabul ilmi ke sini. Ya. Ada pengorbanan yang mudah-mudahan itu jadi apa ya? Jadi pahala juga atau amin. Apa istilahnya amin. Intinya kalau lebih gede pengorbanannya, pahalanya juga insya Allah makin besar. Amin. Ya. Itu ya Pak Ustadz ya. Oke. Kita akan mengenal lebih jauh, mengenal lebih dalam, kita akan lebih akrab lagi dengan salah satu organisasi kemahasiswaan yang ada di sini, yaitu HMJPAI. Mohon maaf, saya rada balelo. Dengan ketuanya langsung itu Kang Asep Ridwan ya. Tapi sebelum masuk ke ormawanya, saya ingin kenal dulu atau mengenal lebih jauh dulu dengan profil dari sosoknya gitu, Kang Asep. Kang Asep tuh kan di sini jadi ketua. Sebelumnya ada track record mungkin atau ada pengalaman organisasi juga di tempat lain baik internal atau eksternal barangkali? Pengalaman organisasi saya kalau di internal kampus kebetulan saya lebih aktif di organisasi mahasiswa pencinta alam atau MAPASIL. MAPASIL di sini ya? Iya, di sini. Tukang naik gunung juga berarti? Iya, kadang-kadang naik gunung juga ya. Kemudian kalau di eksternalnya saya juga aktif di Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI. Ya. Lumayan banyak ya di sini yang terjun di HMI. Oke. Nah, itu makanya jadi bekal sampai Kang Asep ini bisa terjun di organisasi kampus bahkan jadi ketua di HMJPAI ini. Ya. Itu sangat banyak pengalaman atau wawasan saya dari organisasi khususnya organisasi eksternal yang mana sampai saat ini atau membawa saya untuk mampu sekarang mengemban amanah menjadi sosok atau sebagai ketua Himpunan Mahasiswa Jurusan PAI ini. Oke, sedikit banyaknya ada pengaruh dari sana. Baik. Nah, kita langsung masuk ke perbincangan untuk masalah profil ormawanya sendiri. Baik. Saya pengen dari yang paling basic dulu, apa sih HMJPAI itu? Dan mungkin nanti berlanjut, silakan boleh dilanjutkan dengan apa program-programnya, termasuk juga mungkin progresnya dari yang sudah berjalan, karena ini kan sudah berjalan lebih dari udah hampir 1 semester ya. Iya. Nah, apa saja yang sudah terlaksana dan apa saja yang menjadi wacana ke depan, rencana program ke depan yang mungkin bisa disampaikan di share di sini. Silakan. Jadi untuk HMJPAI itu sendiri itu adalah sebuah wadah ya yang mewadahi mahasiswa khusus yang mempunyai atau jurusan PAI, mahasiswa yang mengambil jurusan PAI. Yang mana wadah tersebut menghimpun mahasiswa yang nantinya bisa belajar melaksanakan program-programnya yang memang program tersebut isinya yang ada keterkaitannya dengan
ke-PAI-an atau pendidikan agama Islam. Masih relevan dengan prodinya ya. Ya. Nah, salah satu contohnya dan itu juga salah satu program dari HMJ PAI itu sendiri, yaitu kami memiliki program Safari Dakwah. Safari Dakwah. Ya. Apa tuh Safari Dakwah? Jadi Safari Dakwah itu kami dari HMJ PAI itu silaturahim atau mengunjungi masjid-masjid atau majelis taklim di sekitaran kampus. Yang mana nanti di sana kita mengisi waktu atau bahkan membuat jadwal baru ya, membuat event gitu di sana. Isinya kita berbagi ilmu atau sharing-sharing ilmu. Oke. Ya. Dan itu dilaksanakannya itu kan kalau misalkan pengajian biasa biasanya hanya langsung saja ustaznya masuk gitu ya. Betul. Ustaznya masuk mengisi kajian. Tapi kalau kami menjalankan program tersebut, jadi diurut misalkan di awal itu ada mata acaranya juga. Mata acaranya juga, ada susunan acaranya juga, seremonialnya juga. Yang mana nanti intinya tetap sama adanya sebuah kajian sharing ilmu dari kami mahasiswa-mahasiswa khususnya PAI. Pengisinya siapa tuh? Pengisinya itu dari mahasiswa-mahasiswa juga. Mahasiswa sini. Mahasiswa PAI aja atau? Khususnya sih mahasiswa PAI, tapi kami juga membuka bagi mahasiswa-mahasiswa lainnya juga bisa ikut ya. Bisa ikut di dalam program Safari Dakwah ini. Tapi selain kajian ilmu di sana, dalam Safari Dakwah ini juga kami menyisipkan atau memasukkan program yang lain seperti misalkan santunan anak yatim, atau misalkan berbagi rezeki lah untuk masyarakat di sana. Mantap ya. Gitu. Jadi programnya tidak hanya sekedar kajian, tapi ada program sosial kayak santunan gitu. Seperti itu. Ya, luar biasa Safari Dakwah ya salah satunya. Nah, dari satu itu aja dulu ya, kita coba lihat, kita telaah khususnya Kang Asep sebagai ketua. Sampai yang sejauh ini sudah berjalan, ini kan annual ya, berarti rutin, tidak hanya sekali, tapi bisa berkelanjutan, bersinambungan. Dari yang sudah terjadi, yang sudah terlaksana, terrealisasi, apa gitu yang jadi kendala, kemudian apa yang menjadi problem di sana, dan gimana caranya seorang Kang Asep sebagai ketua HMJ untuk bisa menyikapi berbagai kendala-kendala itu? Kendala yang pernah kami alami itu ya. Kendala yang pernah kami alami itu saat kami berkunjung ke masjid tersebut, yang tentunya pasti menemui ketua DKM-nya ya. Terkadang kami tidak diberikan izin. Kenapa tuh? Untuk dapat sharing ilmu di sana itu. Kenapa? Karena ada salah satu kejadian yang mana dari ketua DKM tersebut, pertama memang sudah ada jadwal khusus untuk mungkin ustadz yang di sana. Sudah full mungkin jadwalnya. Sudah full jadwalnya. Yang kedua juga ada kekhawatiran ada faham dari luar yang dibawa ke sana yang memang berbeda dengan ada eksklusivisme paham gitu di tempat yang kita tuju. Itu salah satu kendala yang pernah kami alami ya, seperti itu. Oke. Nah, gimana nyikapinya? Kami menyikapinya yang pertama ya kita jelaskan terlebih dahulu bahwa kami itu dari mana dan apa yang kami bawa gitu. Kemudian program apa yang ingin kami berikan gitu. Karena program yang kami berikan itu misalkan dalam hal kajian, kajiannya itu juga secara umum gitu. Artinya apa? Karena misalkan ada sebuah hukum yang dibawa, kami memberikan hukum itu bukan dari satu sudut pandang saja, tapi kami berikan dari berbagai sudut pandang, yang mana di masyarakat tersebut nantinya bisa menerima hukum-hukum tersebut dari berbagai sudut pandang juga, lebih terbuka gitu. Lebih terbuka. Jadi kami tidak membawa fanatisme golongan gitu. Nah, itu yang pertama, menjelaskan hal tersebut. Yang kedua, kami juga menjelaskan ada program sosialnya, yang mana dalam program sosial ini juga akan bermanfaat juga untuk masyarakat di sana. Nah, setelah melakukan komunikasi lebih dalam seperti itu,
alhamdulillah kami pun akhirnya mendapat izin juga di sana. Oh, ada penerimaan akhirnya. Alhamdulillah akhirnya ya. Ada penerimaan ya, meskipun harus melalui proses itu dulu. Nggak langsung gitu. Tek gitu ya. Iya. Ya, gitu kita butuh proses ya. Tapi nyambung ke sana nih. Oke, salah satu strategi yang menurut saya sangat work gitu, yang sangat relate apalagi sebagai seorang pemimpin harus bisa menyikapi hal tersebut. Ini dalam salah satu program HMJ. Saya mau nyambung ke ini, ke Ormawa di kampusnya, di HMJ-nya sendiri. Kang Asep sebagai ketuanya, dan kaitan dengan tadi ada problematika masalah moderasi dalam berkeorganisasian, dalam organisasi keagamaan. Saya susah buat ngambil istilahnya di kampus, karena ini ada kaitannya dengan experience atau pengalaman saya pribadi. Ya, jadi saya pernah ngangkat sebuah konten, karena saya yang kebetulan dipercaya mengurusi konten-konten ataupun dokumentasi di kampus ya. Saya ngangkat sebuah konten yang diangkat salah satu Ormawa, tapi memang bukan asli kampus, maksudnya bukan yang intern kampus, tapi dia afiliasi di sini, mahasiswanya ngampus di sini. Kita kan tahu ya, STAIS itu organisasi kampus yang terbuka. Dia tidak berafiliasi pada salah satu bendera tanda kutip ya, ataupun paham furu'iyah keagamaan tertentu. Nah, makanya saya meliput itu, dan saya yakin teman-teman yang melaksanakan sudah melalui prosedur perizinan. Saya liput aja. Kemudian saya olah liputannya, dokumentasinya, saya bikinkan sebuah video, saya upload di channel STAIS ini. Tapi ternyata ada beberapa kawan-kawan yang lain dari latar organisasi keagamaan yang berbeda, yang sama afiliasi atau ngampus di STAIS ini, yang mungkin merasa berkeberatan. Akhirnya dia bikin semacam bukan somasi, tapi beri masukan ya halusnya, supaya kenapa ini diangkat gitu. Padahal ini kan bukan intern kampus. Saya banyak mikir di situ. Kalau misalkan saya teruskan, ada orang yang merasa mungkin keberatan. Kalau saya tidak tidak kasih treatment tindakan ke yang sudah saya upload ini, kalau saya kasih treatment, misalkan saya hapus, saya dolim juga sama yang lain. Dan saya belum sempat, saya memang belum sempat membuat komunikasi dengan mereka gitu. Akhirnya saya amankan, ambil jalan tengah. Kalau di YouTube itu ada istilahnya private ya. Jadi saya private, dan alhamdulillah gitu, video masih ada, sewaktu-waktu bisa dibuka lagi, diakses lagi. Tapi sementara ini saya tutup dulu. Nah, dari sana saya ingin tahu, kalau dari Kang Asep sendiri, kita tahu di sini kampus yang inklusif, terbuka, dan heterogenitas di sini tentang latar keagamaan kan banyaknya, mahasiswanya dari beragam agama. Dan Kang Asep sebagai orang yang ada di pucuk pimpinan HMJ PAI yang basisnya tentang keagamaan. Nah, saya pengen tahu pertama tanggapannya dulu, atau pandangan Kang Asep tentang fenomena kayak gini. Untuk perbedaan-perbedaan yang ada, khususnya di Islam itu sendiri, dalam Islam itu sendiri, kalau saya memandangnya itu sebuah kewajaran ya, sebuah kewajaran dalam hal berbeda paham. Karena memang saya teringat dengan salah satu hadis Nabi juga, yang artinya Islam itu akan terbagi ke dalam 73 golongan. Nah, itu kan bukan perkataan orang biasa gitu, yang artinya pasti terjadi gitu, pasti terjadi. Entah itu memang pas 73 atau bahkan lebih. Artinya apa? Dengan melihat keterangan tersebut, maka untuk saya pribadi melihat perbedaan-perbedaan yang ada dalam Islam itu sendiri, itu sebuah kewajaran gitu. Karena memang manusia diciptakan dengan pemikirannya masing-masing, beda-beda gitu. Artinya ya pasti memiliki pandangan atau sudut pandang atau pemikiran yang berbeda-beda juga, terlebih dalam dalam keislaman. Karena Al-Quran atau hadis diturunkan itu isinya itu secara global, yang mana artinya atau tafsiran-tafsirannya itu bisa berbeda-beda tergantung dari orangnya, atau tergantung dari
keilmuan orang-orangnya. Qurannya satu tapi penafsirannya mungkin bisa beragam. Gitu. Nah kemudian untuk menyikapi perbedaan-perbedaan tersebut, kalau untuk saya dibutuhkan edukasi ke masyarakat ya, khususnya ya bagi para anggota-anggota yang katakanlah masih memiliki fanatisme dalam golongannya. Itu harus diberikan edukasi bahwa perbedaan itu memang sebuah rahmat gitu atau sebuah kewajaran, yang mana justru dengan adanya perbedaan tersebut kita bisa lebih menggali keilmuan atau ilmu dalam Islam itu sendiri. Jadi lebih luas wawasan kita gitu. Nah, dengan adanya perbedaan tersebut, kalau misalkan kita bisa saling menghargai, saling menghormati, kita bisa tetap berjalan berdampingan gitu. Yang penting satu catatannya untuk saya, selama akidahnya sama, selama Tuhannya masih sama, selama syahadatnya masih sama, fikihnya berbeda atau tata cara ibadahnya berbeda, itu tidak perlu dipermasalahkan gitu. Yang penting kita akidahnya masih sama, masih saudara lah ya, masih saudara muslim. Kalau misalkan berbeda akidah gitu, katakanlah berbeda agama gitu, itu juga kita sebagai umat muslim tetap dianjurkan untuk bertoleransi atau saling menghargai dengan berbeda cara, agama pun dengan berbeda agama pun gitu. Tapi kita cara bertoleransinya jangan melihat latar belakang agamanya, tapi melihat kita dengan mereka itu sama-sama manusia. Artinya kita memiliki hak-hak yang sama, hak untuk dibantu gitu, hak untuk saling menolong gitu. Muamalahnya itu tetap berjalan meskipun berbeda agama. Nah, ini di dalam Islam pun meskipun berbeda-beda, selama akidahnya tetap sama, itu menurut saya sebuah kewajaran atau tidak perlu dipermasalahkan. Harus tetap bertoleransi kita. Harus tetap bertoleransi. Hargai pendapat golongan yang satu dengan golongan yang lain gitu. Kita bicara dalam lingkup kita aja gitu. Kalau kayak kasus kemarin di saya yang salah satu ormawa basis keagamaan tertentu saya upload, saya buatkan di channel ini, kemudian ada yang komplain. Saya pengen tahu kalau dari Kang Asep sendiri menyikapi yang kayak gini, apa nih langkah yang kira-kira lebih konkret yang bisa diangkat untuk menyelesaikan hal yang kayak gini? Kalau misalkan saya mendapatkan masalah tersebut, caranya yaitu saya akan melakukan komunikasi dengan terutama dengan yang komplain tersebut yang berkomentar tersebut. Semualah mungkin ya, elemen harus dipertemukan. Iya, harus dipertemukan. Tapi kalau untuk saya pribadi caranya satu-satu gitu. Jadi tidak dipertemukan langsung, tapi satu-satu dulu. Kenapa? Agar lebih terbuka. Terkadang kalau misalkan kita caranya langsung dipertemukan, terkadang masih ada yang disembunyikan atau ya tidak terlalu terbuka. Tapi kalau misalkan satu-satu, lebih transparan ya. Lebih transparan. Nah, jadi intinya kalau ada permasalahan tersebut, saya akan melakukan komunikasi ke yang komplain tersebut. Alasan kenapa komplain, apa alasannya. Kemudian kalau misalkan dari situ kita bisa mendapatkan solusi, misalkan tadi komplain kenapa diupload gitu. Padahal bukan internal kampus gitu. Padahal bukan internal kampus. Kalau saya kebetulan memang yang sudah sedikit banyaknya paham tentang kampus kita memang terbuka gitu. Betul. Kita bisa menjelaskan ke pihak A ini, katakanlah pihak A yang komplain ini. Pihak A ini menjelaskan bahwa kampus kita itu kampus yang terbuka. Terlebih untuk mahasiswa yang memang latar belakang keislamannya berbeda-beda. Artinya pembuatan konten tersebut atau penguploadan konten tersebut bisa jadi salah satu langkah untuk kita memperkenalkan bahwa kampus kita ini statusnya atau yang bernotabene kampus yang terbuka gitu. Betul. Nah, nanti kalau misalkan ini tetap komplain, kenapa misalkan kenapa yang diupload atau yang dibikinkan konten hanya organisasi golongan itu saja? Kenapa yang lainnya tidak? Nah, di situ kita kan bisa berarti solusinya ya sudah,
kalau begitu kita bikin konten lagi atau untuk mengiklankan atau untuk mengangkat semua golongan yang ada di kampus kita. Semuanya ya, biar fair. Ya, nah, saya juga pengennya kayak itu. Gitu. Nah, ya intinya kalau misalkan mendapatkan masalah-masalah apalagi yang terkait dengan latar belakang keislaman, itu memang terkadang sesuatu yang sensitif ya. Betul. Sesuatu yang sensitif. Artinya ya salah satu caranya yaitu dilakukan komunikasi gitu. Dan itu pun harus dengan cara yang bijak ya. Iya, kalau terlalu frontal apalagi radikal ya malah jadi debat kusir nantinya tuh. Iya. Tapi itu poinnya ya, dan mungkin kesalahan saya karena saya di sini otoritasnya juga terbatas. Saya cuman bagian apa ya, teknis aja, masalah peliputan, kemudian penguploadan, mempublikasikan. Dan saya tidak menempuh langkahnya itu. Ketika ada yang menggugat, komplain tadi, ya sudah saya amankan dulu. Ingat, tidak saya hapus ya. Untuk Ormawa yang bersangkutan tidak saya hapus. Jadi kalau tadi ini jadi PR juga, ini sekaligus lahan curhat buat saya jadinya. Kang Asep sebagai perwakilan yang memiliki otoritas dalam sisi apa ya, keagamaannya mungkin di sini, yang punya secara tidak langsung tuntutan untuk merangkul dan bukan evaluasi ya, untuk bisa ya melakukan koordinasi untuk menyelesaikan, mengislahkan masalah ini jadi PR Kang Asep gitu dari permasalahan saya gitu ya. Kedepannya mudah-mudahan bisa ada komunikasi, bisa berkoordinasi, bisa semuanya berkumpul, duduk bersama dan menyelesaikan problem kayak gini. Ini mungkin sekarang untuk channel yang masih kecil kayak sekarang nggak jadi problem besar, tapi kalau ini sudah jadi satu channel yang besar dan mungkin ada hal-hal di dalamnya yang terkait gitu, ini bisa bahaya juga gitu. Masalahnya juga jadi besar. Bisa melebar. Gitu ya. Banyak sekali hal yang bisa kita kita petik di sini dari perbincangan ini, dan termasuk juga buat saya pribadi ya, selaku orang yang mungkin diamanahin untuk bisa mengelola publikasi di channel STAI Siliwangi Garut Official ini. Ya, baik, terakhir mungkin saya ingin memberikan kesempatan sama Kang Asep sebagai Ketua HMJ PAI, barangkali ada yang ingin disampaikan atau mungkin ajakan juga untuk bisa bergabung di HMJ, dan apapun silakan. Untuk pesan terakhir saya ya, tapi bukan pesan terakhir bahwa saya maksudnya di sesi podcast ini ya. Sesi podcast ini ya. Kaget saya tadi. Itu kata-kata jadi ambigu ya. Bukan ambigu, konotasinya pesan terakhir itu wasiat sebelum meninggal. Kita koreksi ya. Itu mindset yang harus dirubah ya. Kawan-kawan. Ya. Closing statement lah. Ya, closing statement dari saya. Baik. Untuk kawan-kawan khususnya mahasiswa-mahasiswa di SAIS ini, terutama untuk mahasiswa di Prodi PAI ya. Di Prodi PAI, yang pertama saya ingin mengajak kepada kawan-kawan semua, ayo kita sama-sama belajar berorganisasi, karena di organisasi ini manfaatnya banyak gitu. Banyak sekali manfaat yang dapat kita ambil dengan kita mengikuti organisasi ini. Salah satunya apa? Dengan kita mengikuti organisasi HMJ ini, kita bisa menambah relasi pertemanan kita. Karena dalam wadah ini atau dalam organisasi ini tidak hanya satu tingkat. Mahasiswa tidak hanya katakan semester 5 saja, tapi dari semester 1, 3 sampai 5 pun itu ada. Artinya apa? Dengan kita bertemu dengan mahasiswa berbeda tingkatan, kita bisa di sana berbagi pengalaman, sharing-sharing ilmu gitu di sana. Artinya dengan menambah relasi kita, wawasan kita pun akan bertambah. Apalagi misalkan kita di organisasinya itu benar-benar aktif gitu. Soalnya kan ada juga yang katakan formalitas ya. Janganlah ya. Masuk di organisasi tapi hanya diwakilkan dengan namanya saja gitu. Tidak dengan orangnya ya. Jangan gitu ya, harus serius. Yang kedua itu manfaat di organisasi itu, kita bisa belajar caranya menghadapi atau berkomunikasi dengan orang yang berbeda pendapat dengan kita. Karena terkadang ada juga ya dalam satu organisasi atau
ya satu lingkungan, satu kumpulan yang memang di dalamnya semuanya pintar-pintar gitu, semuanya memang mempunyai gagasan-gagasan masing-masing, otomatis pasti ada perbedaan pendapat itu. Nah, di sana kita bisa belajar bagaimana cara menyikapi, bagaimana cara menghadapi dengan orang yang berbeda pendapat dengan kita. Nah, hal tersebut sangat penting buat kita. Kenapa? Karena kelak kita setelah lulus dari kampus ini, lulus dari perguruan tinggi, pasti mau tidak mau jika kita diberi umur panjang, kita akan menikah, kemudian pasti akan terjun ke masyarakat. Nah, nanti di masyarakat itu bekal kita berorganisasi di kampus itu akan menjadi sangat bermanfaat untuk menghadapi atau cara berkomunikasi dengan orang-orang yang berbeda, terutama berbeda pendapatnya dengan kita. Nah, itu mungkin ajakan saya untuk kawan-kawan semua, semoga minat untuk berorganisasi kawan-kawan bisa lebih besar lagi untuk bisa masuk ke organisasi, salah satunya di organisasi Himpunan Mahasiswa Jurusan PAI. Masuklah ke Prodi PAI STI Siliwangi Garut. Semangat. Oke, terima kasih Kang Asep Ridwan Alawi sebagai Ketua HMJ PAI STI Siliwangi Garut yang sudah berkenan untuk hadir di sini, berbincang dengan saya dan menyampaikan, memaparkan begitu banyak poin-poin yang pasti sangat bermanfaat dan menarik yang bisa kita gali, kita petik hikmahnya ya. Ini sangat bermanfaat sekali. Jadi untuk seluruh yang menyimak perbincangan ataupun podcast ini, itu tadi yang sudah disampaikan. Semoga bermanfaat ya. Dari saya mungkin sekian saja. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf kalau misalkan ada kekurangan dan kehilafan. Kita tutup dengan bacaan alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.